Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, pada kesempatan ini kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu Kitabus Syiyam. Judulna Kitabus Syiyam, istilahnya kitab saum. Sebetulnya boleh dua-duanya juga. Tetapi dalam Al-Quran semuanya menggunakan syiyam. Hanya ada satu ayat yang menggunakan kata saum, yaitu Quran surah Maryam ayat 26. Saat itu Maryam bernazar kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah yang Rahman akan melaksanakan saum, yaitu tidak akan bicara kepada siapapun pada hari ini. Di saum di sana tidak akan bicara, di saum secara umum. Dan kita pun boleh menggunakan kata syiyam dan kata saum. Kalau saum itu umum, kalau syiyam itu khusus. Syiyam atau saum itu adalah yang disyariatkan adalah menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah karena Allah untuk mencapai derajat takwa. Menahan lapar, dahaga, hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya mengharapkan pahala dari Allah, ihtisaban, dan tujuannya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Kalau tidak melibatkan Allah, artinya dia hanya tidak makan dan tidak minum sejak subuh sampai maghrib, itu juga disebut saum. Tetapi bukan saum atau syiyam yang disyariatkan. Karena tujuannya bukan takwa. Kan ada orang yang tidak berniat saum atau syiyam, dia tidak makan gitu. Dia mencari makanan yang teka panggih. Tapi ke maghrib. Maghrib jawab poe Senin, wah mun apa macana saum. Nah, tapi dia tidak punya pahala saum. Di dalam hadis kata saum itu lebih umum daripada syiyam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang syiyam, beliau menjawab yang diwajibkan adalah syiyam Ramadan. Pada hadis yang pertama 669,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fayasumhu muttafaqun alaih. Nah, di sini menggunakan kata-kata saum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang biasa saum, maka boleh ia saum padanya. Misalnya saum Ramadan itu hari Selasa, Seninnya jangan saum, kecuali memang dia itu sering saum Senin Kemis. Saminggu eta mah Kemis henteu, ngadak-ngadak Seninna saum, itu tidak boleh. Tapi yang rutin mah biasa begitu. Atau dia itu misalnya Ramadannya tanggal hari Sabtu. Hari Sabtu. Dia siam Daud ya, atau saum Daud. Nah, saum Daud itu harus setengah tahun, bukan seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Itu dari mulai Ramadan begitu. Sebab kata Rasul juga begitu. Karena Daud itu saumnya setengah tahun. Atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau hari Rabu ya hari Senin, Selasa itu tidak boleh. Tapi ada orang mau kalau kita ya dicarek seperti itu atau ya. Ini ada yang protes, bukan protes ya. Ustaz, jangan menggunakan bahasa Sunda. Saya agak ngerti ini sudah menasional. Jadi ada yang mengikuti saya itu barangkali. Itu ya. Tuh. Itu protesnya ke saya juga. Di sini menunjukkan bahwa Ramadan itu harus utuh. Bahkan setelah Ramadan itu haram. Haram. Saum. Karena itu ada yang menyatakan orang yang lebarannya hari Selasa, misalnya ya. Yang lain hari Rabu lebaran apa gitu ya, sering ya. Nah, itu yang lebaran hari Selasa, dia itu durhaka. Karena yang saum pada hari Selasa itu durhaka, karena itu tanggal 1 Syawal, haram itu hukumnya. Tema oleh orang yang lebarannya hari Rabu. Orang yang meninggalkan 1 hari di bulan Ramadan itu juga durhaka. Nah, karena itu nanti kita dijawab dengan yang di bawahnya. An Ammar bin Yasirin, Ammar bin Yasir, ini ceritanya sudah ya. Kalau Abu Hurairah kan sudah sering. Ammar bin Yasir, itu Yasir itu dibunuh. Ibunya, istrinya juga yang namanya Samiyah itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena masuk Islam. Sehingga Ammar juga mau dibunuh. Tetapi Ammar pura-pura kembali ke agama semula. Itu Ammar. Sebab dia berpikir
Islam itu membutuhkan saya. Karena dia itu orangnya kuat. Ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, itu kan yang sebut masjid itu pinggirnya saja gitu, dindingnya atau pagar. Bukan ada yang naik trek batu ya, mencetak sampai ya persegi itu. Kalau orang lain membawanya satu, kalau Ammar itu 2. Sehingga pundaknya itu kotor dan ditepuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini akan meninggal dibunuh oleh pengkhianat. Tah mun urang dikitukeun kumaha? Ya. Karena itu ketika terjadi perang antara umat Islam karena kesalahpahaman antara Ali, pasukan Ali dan Aisyah, ada orang-orang yang tahu itu Ammar sebelah mana ini. Ternyata Ammarnya pro Ali. Dan Ammar itu diaku oleh orang Syiah bahwa Ammar itu Syiah. Padahal Syiah itu belum ada zaman Rasulullah itu. Dan dengan dalil itu ada ayat Qur'annya. Dan dengan dalil itu kita boleh berdusta. Cik urang Syiah. Tapi kan dustanya juga harusnya siasat ya. Siasat dengan orang kafir, bukan siasat dengan orang Islam atau siasat kepada istri kade. Siasat. An Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma qala man shoma yaumal ladzi yushakku fihi faqad aso Abul Qasim. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dzakarahu Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia berkata, siapa yang saum pada hari yang diragukan. Nah, syak itu diragukan. Sudah jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Syak dan sangka cenahnya. Laguna itu teh. Naonnya play syak wa sangka. Ragu-ragu, itu Ramadan bukannya sekarang itu, atau sudah lebaran, atau sekarang itu tanggal 1 atau tanggal 30 Sya'ban. Dia ragu-ragu. Maka dia sesungguhnya telah durhaka kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Karena seorang anaknya yang meninggal masih kecil itu Qasim. Jadi biasanya itu yang anak laki-laki pertama disebut itu. Seperti Abu Salamah. Nah, itu. Kalau Abu Bakar beda. Itu bukan nama anak ya, Abu Bakar itu. Jadi kata Abu itu bisa diartikan tukangna gitulah. Sehingga kadu itu Abu Syauk. Syauk itu duri ya, sebutnya Abu. Tapi ayatnya mah kalau punya anak namanya Abu saja, Abu naon, Abu aja. Nanti kalau dia bagus, soleh, Abu Bakar katanya. Kalau dia itu jahat, Abu Jahal. Ya kalau tidak jelas, Abu-abu katanya. Dan apabila kita menyebut nama bapaknya atau nama anaknya, itu adalah kehormatan. Kehormatan itu. Seperti kalau nama anaknya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu disebut nama bapaknya atau sebut nama anak. Jadi kita juga kadang-kadang begitu. Kita cenah bapak nasi nyai cenah. Ya.
Tidak mau menyebut nama bapana si Nyai cenah. Wah, inungna we can nu kitu mah. Tah ieu da kudu bahasa Sunda di teh. Pedah budakna teh beuki jajan. Budakna teh budak awewe teh nurun ti indung tah. Teh cek bapana teh. Ari budak lalaki beuki ulin. Nurun ti bapa cenah. Ya. Abu Hurairah, Abu Hurairah itu bukan bapaknya kucing, tapi dikarenakan dia pernah ngorek ucing bikang. Anakna teh Hurairah teh. Rasul sendiri menyebutnya abahir. Hir itu kucing yang dewasa. Karena itu disebut Abu Hurairah. Dan jarang ini disebut Abu Qasim kecuali orang yang dekat. Tapi kalau kita menyebut bapak itu justru nama. Bapak Qasim. Nah itu bukan bapaknya sebetulnya. Bukan bapaknya, itu Qasimnya. Bapak Qasim. Bapak mau ke siapa? Saya bukan bapakmu. Karena itu di kita menyebut istri, ibu, menyebut suami, bapak. Nah itu sebetulnya dalam Quran itu tidak boleh. Tapi kalau sudah biasa, nah itu tidak jadi durhaka. Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga memuat hadis ini secara mu'allaq. Mu'allaq itu Imam Bukhari mengambil hadis ini tetapi tidak disebutkan sanadnya. Sanad itu dari siapa? Biasakan Imam Bukhari dari siapa sampai Rasulullah gitu. Nah ini tidak disebutkan. Itu namanya mu'allaq. Mu'allaq dengan sengaja. Dan ini bukan sabda Rasul ini. Ini kata-kata Ammar bin Yasir. Bukan sabda Rasul. Karena itu hadis ini nyatakan dhaif. Kalau disebut hadis. Tapi ini dari Ammar. Tetapi diwasolkan oleh 5. Diwasolkan itu disambungkan oleh yang 5 itu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Perawi ini mewasolkan ini bukan dari Ammar bin Yasir, tetapi ini dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Bukhari menggunakan hadis ini, yang 5 menyatakan hadis ini wasol kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Keterangan dilarang seseorang saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali ya biasa saum Senin Kamis umpamanya. Lalu jatuh Senin dan Kamis itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dilarang juga seorang saum pada hari yang diragu-ragukan. Apakah ia tanggal 1 Ramadan atau bukan. Atau apakah itu akhir Ramadan atau sudah tanggal 1 Syawal. Karena itu kita harus mempunyai keyakinan. Harus mempunyai keyakinan. Dan sebetulnya kita tidak bisa yakin 100%. Tapi kita punya kecenderungan ini yang lebih benar. Sebab dalam ilmu usul fikih itu ada pembagian keyakinan itu ya. Ada yang yakin 100%. Yang 100% keyakinan disebut yakin. Ada yang 0%, itu yang disebut dengan ajahlu. Bodoh. Artinya dia tidak tahu apa-apa.
Kalau 50% itu namanya syak. Pas bisa 50%. Syak. Apabila dari 50, antara 50 dengan 100%, misalnya 51% sampai 99%, itu namanya zon. Apabila dari 49% atau dari 1% sampai 49, itu namanya waham. Tuh. Waham. Dan kita tidak yakin 100%, kita masuk ke zon. Zonnya juga ada kemungkinan 51%, 75%, atau 90%. Misalnya tentang satu Ramadan. Satu Ramadan tahun 2024 atau 1445 Maretnya. Puntennya eta paninggalikeun. Tapi tak anu jelas mah itu Ramadan Syawal. Nah, Ramadan tahun ini 1445 itu 29. Ya, saya aja lah punten tingali. Da bongan didinya atuh. Kita bongan ditempelkeun didinya gitu maksud teh gitu. Ramadan teh boleh dia tah. Ieu ka kanan set hanap tah eta Ramadannya. Terus sabaraha dinten? 28 nya. 28. Jadi Idul Fitri na teh kaping hiji Syawal na teh 10 Aprilnya. Terus 10 April. Jadi ibu-ibu ya. Tapi anu jelas 28-nya. Nah, 28. Ini sebagai contoh tahun ini. Misalnya ada yang 29 hari Ramadan 1445 itu ya. Jadi urang apanya 28 dinten. Alhamdulillah istilahnya mereka beda sapoe oge alhamdulillah. Mungkin saja nanti saatnya ada yang 30 hari. Nah, bagi orang-orang yang ragu-ragu itu 28 30. Keraguannya sama. Sampai 50%. Itulah yang tidak boleh. Kalau kita tidak termasuk syak, sebab aya amanak, eta ge pamigaduh amanakna. Iya. Pan sok anu kieu ka Ustad teh. Ustad, ayeuna tanggal sabaraha cenanya? Ibu di bumi mohon tingali amanak nu moy teh gaduh, tah eta masalahna teh. Para usaha kitu apaleun teh. Kaping sabaraha cenah ayeuna teh? Sebab abdi bade saum siam, saumnya tah engke Rebo nu itu kaping 13 tak aya muabid gitu. Hari Rebo di dieu teh sok seueur iyalah banyak godaan. Tapi sebaiknya hari Rabu eta mah menghargai yang lain ya. Itu hari Rabu nanti itu akhir bulan Agustus itu tanggal 13. Siapa yang ragu-ragu? Kan biasanya begini, kita sebut saja ormasnya Muhammadiyah yang Persis, ya. Atau Muhammadiyah dengan itu beda. Kata Muhammadiyah ini tanggal 1, kata NU ini tanggal 30 Sya'ban. Nah, ini yang tidak jelas. Saum. Nya dalam 5, mun 10 mah entong. Itu yang durhaka. Muhammadiyah bukan, NU bukan. Nah, kalau Persis mah aya manakna. Jadi kita mah tidak syak. Tapi tidak yakin sebab kita tidak menghitung. Ya, ente noong di tidak ru'yat. Tapi kita yakin kepada orang yang kepada Jamiah Persatuan Islam sudah mengeluarkan ini
bukan hasil seorang. Bahkan Dewan Hizbah juga dilibatkan dari segi dalianya. Karena itu dengan adanya almanak ini kita tidak termasuk syak. Ya, syak itu ragu-ragu antara 50-50. Ya mungkin kalau kepercayaannya kepada Jamiah Persatuan Islam itu besar sampai 75%, nah itu masuknya zon. Di sini mah yang syak gitu. Sehingga rek ngahuap teh saum tong. Nah gitu. Saum we acara mun tatangga henteu urang Batawe. Itu yang durhaka. Tuh cenah tatangga ge henteu cenah si ibu teh saum padahal si ibu mah lagi halangan. Kumaha tah? Kita lanjutkan ke hadis nomor 671. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau yang lain mah anhu, ini untuk sahabat yang bapaknya sahabat juga seperti Ibnu Umar itu anhuma. Ini namanya Abdullah bin Umar, dikarenakan terkenalnya Ibnu Umar gitu. Eta cenah putrana Kang Umar tuh. Itu kehormatan disebut bapaknya itu. Seperti halnya sebut Bani Israil, anak cucu Nabi Yakub. Sebut Israilnya. Qala katanya, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum faqduru lahu. Ini hadis ini harus dibahas dengan hadis selanjutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat dia ini adalah hilal dia itu, maka saumlah, dan apabila kamu lihat dia hilal tanggal 1 Syawal, maka berbukalah lebaran. Tetapi jika dimendungkan atas kamu, dimendungkan teh setelah ditong, dilihat, diruyat, tidak ada hilal itu, kadarkanlah, kira-kirakan atau hitunglah baginya. Jadi digenapkan. Itu hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Ini tidak jelas. Karena itu saling menjelaskan dengan hadis berikutnya. Wali muslimin, dan dalam hadis alaikum faqduru lahu salasin. Dan apabila ugmiyah dimendungkan, di sini dikabutkan atasmu, maka kadarkanlah baginya 30 hari. Nah, kalau pada hadis di atas hanya menyebut qadarkanlah. Ya, qadarkanlah. Tapi di sini ada kata-kata 30 hari. Setelah ditoong, wah ini mendung, tidak terlihat. Sehingga jangan ragu-ragu, tetapkan 30 hari. Karena itu daerah ru'yatnya bukan hanya satu, itu ratusan. Yang terkenal di kita itu di Pelabuhan Ratu. Dari Papua juga ada, yang paling ujung adalah di Aceh. Itu di laut melihat nanti. Dan orangnya juga harus tahu letak matahari, letak bulan. Karena setinggali kalinya, bulan itu. Karena itu orang yang seperti ini adalah orang yang tahu letak bulan dan matahari. Kan kita kadang-kadang tidak memperhatikan. Nah sekarang matahari itu sedang kemana? Ke utara ya. Berarti bumi sebetulnya bukan mataharinya, tapi buminya miring atau dengdek ke selatan ya, sehingga matahari ke kaler. Tapi sekarang sudah begitu. Oke mah ibu-ibu moe itu belah dia. Ya.
Kalau kita kan tidak memperhatikan. Tapi kalau orang-orang tertentu ini memperhatikan ini. Dan ada grupnya BHR, Badan Hisab dan Ru'yat. Kalau di Persis itu DHR, Dewan Hisab dan Ru'yat. Saya dulu itu masuk BHR Jawa Barat tahun 2005 sampai 2008. Dikarenakan saya sedang tua, sedang tua. Ya, sudah muda ya, gitu. Jadi dialihkan kepada generasi yang usianya 55 ke bawah lah. Sebab kalau sudah tua itu penglihatannya beda. Apalagi pakai kacamata. Itu dikitukan. Saya pernah tuh meru'yat itu. Dan ada tempat ru'yatnya itu kalau mau di Masjid Agung, ada itu di atas. Tapi itu alatnya saja. Jadi kalau sudah lihatnya begini, itu mah sudah akhir. Sudah akhir gitu. Jadi harus orang yang ya cerdas dan tahu. Tapi ada orang kayak dongengnya, ya dongeng mah. Jadi ketika diperiksa oleh orang Sunda, diperiksa mata oleh dokter mata gitu. Bagaimana? Campas gitu-gitu kapungkurnya. Kalau sekarang kan noong begitu. Kalau dulu itu kan pakai ini. Lihat cenah ini huruf ini. Ya. Kata dokter itu terang cenah tuh cenah lima cenah gitu. Kata dokternya bagaimana dengan ini, dengan memilih warna, kan ada yang hitam ya, itu ada yang biru, coklat, hijau. Bagaimana cenah ini terang enggak cenah gitu cek dokter. Eta cek pasien orang Sunda nya terang cenah atuh. Lalu gitu nu wae itu piraku teu terang cenah gitu. Eta mah huruf A cenah gitu. Huruf E cenah gitu. Tak ge. Luka salah saha eta teh. Siga eta coba kudanya ikat cenah pakai ikat cek urang Walanda teh. Lain di talian aku pakai ikat. Iya. Kamu gila cenah? Iya, saya juga ningali kuda pakai ikat teh gila cenah gitu. Beda kan? Gila. Kamu gila cenah gitu. Masa cenah disuruh ngikat kudanya pakai ikat. Gila kamu nya abdi gila cenah. Ya eta malah. Nah, kalau tidak pakai dongeng teh rame. Nah, di sini juga kalau melihat bulan gitu. Ada yang melihat hilal cenah. Ternyata yang meneropong itu bukan melihat ulah, anggun ningali artis di sisi laut. Katingali cenah gitu. Katingali naon? Makanya harus jelas yang terlihat tuh hilal dan itu harus hafal lagi. Hilalnya itu mataharinya sebelah mana? Kan matahari dan bulan itu tidak selalu bareng. Kalau bareng mah nanti gerhana itu ya. Nah, ini sebelah mana gitu. Sehingga cahayanya juga apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi jaraknya dari matahari dan bulan juga harus diukur. Kalau terlalu jauh itu tidak akan terlihat. Karena itu Islam itu agama sempurna. Ibadahnya juga ditentukan oleh pengamatan manusia terhadap matahari dan bulan. Seperti sholat ya. Kalau sholat tidak perlu melihat matahari dan tidak melihat bayangan. Sebab jadwal sholat itu sama setiap tahun. Sama. Jadi setelah diteliti, tanggal 17 Agustus matahari bayangannya di sini. Jadi duhurnya untuk daerah Bandung itu 11.58 misalnya. Untuk Bandung. Tapi kalau untuk Cianjur kan 12 pas. Untuk Pangandaran
11.57 misalnya atau 11.56. Biasanya 3 menit. Nah, setahun berikutnya begitu, tahun berikutnya begitu, sehingga ditetapkan. Karena perputaran bumi itu tetap dan posisi mataharinya juga tetap. Sedangkan bulan tidak tetap. Tidak tetap setiap tahun. Karena itu Ramadan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Dan tidak tetap untuk tiap daerah. Tidak sama. Sebab begini, ketika matahari terbenam, jadi matahari dan bulan itu sejajar. Itu yang disebut dengan ijtima. Sejajar matahari dan bulan itu. Ijtimanya biasanya itu pada siang hari. Dan kalau kita melihat matahari itu lebih cepat daripada bulan. Jadi kasusul, katakan saja ini matahari, ini bulan. Nah, kasusul gitu, bulan lebih lambat. Sehingga ketika maghrib matahari sudah terbenam, ini bulan belum terlihat karena begitu dekat jaraknya dengan bulan. Tapi 4 jam kemudian, misalnya di Arab Saudi, itu jarak matahari dan bulan makin jauh. Sehingga ketika matahari terbenam, terlihat hilal. Karena itu, Arab Saudi lebih dulu. Jangankan Arab Saudi, Papua dengan Banda Aceh juga itu sudah beda 2 jam. Nah itu menyebabkan mengapa Arab Saudi lebih dulu. Ada yang protes sama saya. Kan kita di timur, berarti kita harus lebih dulu. Wah, ya susah neranggeunana itu teh. Kita di timur, coba saja kita sudah sekarang sudah jam 6. Berarti di sana masih malam, jam 2. Jadi kita dulu. Nah, eta Pak. Jadi kudu kitu tah, urang kudu ku peureup. Iya peureup saya. Matahari ketika terbenam, taya nyusul dan makin lama makin jauh jaraknya. Kalau makin jauh jaraknya, terlihat hilal itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat bijaksana. Jangan sampai begini umat Islam tuh kumaha tuh cenanya, atau kumaha. Lihat saja. Saumlah kamu karena melihat hilal. Itu untuk menandakan tanggal 1 Ramadan. Dan berbukalah menandakan masuk tanggal 1 Syawal ketika melihatnya. Kalau tidak melihat ya sudah, tetapkan itu tanggal 30. Nah ini tadi di atas Muslim ya, ke bawahnya Bukhari. Fa'akmilu iddata salasina. Dan dalam riwayat Bukhari, maka sempurnakanlah bilangan itu 30 hari. Apakah itu bilangan Sya'ban atau bilangan Ramadan. Walahu, dan dari Bukhari juga fi hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Kalau ini kan dari hadis Ibnu Umar. Fa'akmilu iddata Sya'bana salasina, maka tetapkanlah, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Nah itu mudah sekali ya. Tapi cenah tanggal isukna teu katingali keneh. Wah berarti sekarang tanggal 30 hiji. Wah. Sebab ada 2 kata Rasulullah. 1 bulan itu Rasul menyebutnya hakada. Terus hakada. Jadi ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Saya yakin itu jari Rasul sama dengan jari saya. Itu. Ya, jari saya sama. Jadi Rasul manusia 30 hari sampai 3 kali begini. Kemudian yang kedua hakada dilipatkan 1 itu 29. Jadi kalau tidak terlihat, tidak usah dilihat lagi tahun depan, hari besok itu. Dan yang
awal hari itu adalah maghrib. Dalam Islam itu hebatnya Islam. Kalau yang lain awal hari itu kan jam 12 malam. Tidak ada tandanya jam 12 malam. Sok Bapak keluar jam sabaraha. Saya tadi bangun jam 2. Wah, kacai ningali jam boleh deh ya we. Iya. Saya sangkanya jam 3, ternyata jam 2. Kita juga kadang-kadang kalau tidur malamnya, kemudian bangun, sok jam berapa? Tidak ada yang tahu, kecuali lihat jam. Karena itu tidak ada tandanya. Secara nasional, internasional itu tidak ada tandanya. Itu mah pengaruh Kristen. Dari jam 12 malam. Tapi kalau di Islam ada tandanya, asalnya terang benderang, kemudian gelap, itu ganti hari. Karena itu, jika kita esoknya mau siam Ramadan, maka setelah Isya kita tarawih. Sebab sudah masuk tanggal 1. Jadi kalau maghrib dilihat ada hilal, maka hari itu sudah masuk tanggal 1. Kan kita sudah tahu tanggalnya ya, dengan melihat bulan. Kalau kelihatannya hilal tanggal 1, makin besar. Kalau setengahnya berarti tanggal 7. Kalau sempurna tanggal 14. Berkurang lagi setengahnya 21. Terus sampai 28. Hilang itu, tidak terlihat. 28, 29, kemudian lihat sebelah barat. Ternyata ada, berarti esok tanggal 1 dan bulan ini 29 hari. Jika tidak ada, besoknya tanggal 30. Jadi itu hanya 29 hari lewat beberapa jam. Nah, sehingga kalau dikumpulkan makin bertumbuk jadi tanggal 30. Itu. Kayak mah kudu ka ahli naong urusanana. Dan tidak semuanya harus melihat hilal. Oke puntennya nutunan netra mah saum. Tidak boleh mesti nyalinya gitu. Jadi ro'aitum di sini diartikan diperkirakan. Dan sekarang apabila sekarang kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung, wah diperkirakan ini tanggal 1-nya. Karena itu sudah ada ini amanat. Karena setelah dihitung diperkirakan terlihat. Diperkirakan itu imkanul ru'yah, kemungkinan. Kalau yang lain tidak menggunakan ru'yat dan tidak menggunakan hadis ini. Nah, pokoknya setelah dihitung, walaupun asal matahari sudah tenggelam, terlihat atau tidak itu tanggal 1. Itu namanya wujudul hilal. Wujudul hilal itu wujudnya ada hilalnya tapi tidak terlihat. Menggunakan hadis ini kita harus ru'yat, tapi ru'yat nama ahlinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas, sebab ini tentang hilal ini masih banyak. Dan ini tidak boleh dibahas pada awal Ramadan. Iya, sebab sudah masuk, kecuali dibahas awal Ramadan itu untuk bulan Syawal. Demikianlah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.